Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rahma Sakina, NIM 220404525057. Prodi Psikologi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan yaitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Sebelum memulai komunikasi dalam keterampilan konseling, yang harus kita ketahui adalah keterampilan komunikasi konseling adalah seperangkat kecakapan khusus untuk mengirim dan menerima pesan yang dimiliki oleh konselor untuk membantu konseling dalam proses konseling menemukan alternatif pilihan secara tepat dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Keterampilan konseling mempunyai banyak macam, yaitu pertama, keterampilan attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Adapun manfaat perilaku attending yang baik yaitu dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Yang kedua, keterampilan observasi. Keterampilan yang paling penting yang dihasilkan atau diperlakukan oleh attending secara pribadi adalah keterampilan mengobservasi. Mengobservasi adalah sumber dari belajar konselor tentang klien. Konselor belajar sesuatu tentang orang atau klien melalui observasi terhadapnya. Carhub 1983 menyatakan bahwa yang hendaknya diobservasikan konselor adalah dimensi fisik, dimensi emosional, atau dimensi intelektual klien. Selanjutnya, keterampilan empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan sejalan. Terdapat dua macam empati, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Empati primer yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlihat dan terbuka. Empati tingkat tinggi yaitu empati apabila kepahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Selanjutnya yang kelima, keterampilan refleksi perasaan. Refleksi adalah teknik untuk menentukan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, pikiran, dan pengalaman. Refleksi perasaan yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Yang kedua, refleksi pikiran yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Yang ketiga, refleksi pengalaman yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Selanjutnya yang keenam, keterampilan eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Selanjutnya yang ketujuh, keterampilan menangkap pesan utama. Menangkap pesan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana, biasanya ditandai dengan kalimat awal, adakah, atau nampaknya, dan mengamati respon klien terhadap konselor. Selanjutnya yang kedelapan, keterampilan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing agar mau berbicara mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Dapat digunakan teknik pertanyaan terbuka. Pernyataan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya, mengapa, atau apa sebabnya. Pertanyaan semacam ini akan menyulitkan klien jika dia tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karenanya, lebih baik digunakan kata tanya, apakah, bagaimanakah, adakah, dan dapatkah. Selanjutnya yang kesembilan,
Keterampilan dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Misalnya dengan menggunakan ungkapan, "Oh ya, lalu, terus," dan selanjutnya yang ke-10, keterampilan interpretasi. Interpretasi yaitu teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk kepada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor, dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Yang ke-11, keterampilan mengarahkan. Arahkan yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Yang ke-12 adalah keterampilan menyimpulkan sementara, yaitu teknik ke arah pembicaraan semakin jelas. Tujuan menyimpulkan sementara adalah untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan, menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, meningkatkan kualitas diskusi, mempertajam fokus pada wawancara konseling. Yang ke-13 adalah keterampilan memimpin. Agar pembicaraan dalam wawancara konseling tidak melantur atau menyimpang, seorang konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nantinya mencapai tujuan. Yang ke-14 adalah keterampilan fokus. Seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. Fokus membantu klien untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Yang ke-15 adalah keterampilan konfrontasi. Konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Yang ke-16 adalah keterampilan menjernihkan. Menjernihkan adalah suatu keterampilan untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Tujuannya adalah mengundang klien untuk menyatakan pesannya dengan jelas, ungkapan kata-kata yang tegas, dan dengan alasan yang logis agar klien menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya. Yang ke-17 adalah keterampilan memudahkan. Keterampilan ini untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas, sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling berjalan efektif. Yang ke-18 adalah keterampilan saat diam. Banyak orang bertanya tentang kedudukan diam dalam kerangka proses konseling. Apakah diam itu teknik konseling? Sebenarnya diam adalah amat penting dengan cara attending. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi tetap ada, yaitu melalui perilaku nonverbal. Tujuan diam adalah menanti klien sedang berpikir, sebagai protes jika klien berbelit-belit, menunjang perilaku attending dan empati sehingga klien bebas berbicara. Yang ke-19 adalah keterampilan mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif perlu dilakukan konselor manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. Konselor mengucapkan kata-kata yang mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. Tujuan teknik ini adalah mengambil inisiatif jika kalian kurang bersemangat, jika kalian lambat berpikir untuk mengambil keputusan, dan jika kalian kehilangan arah pembicaraan. Yang ke-20 adalah keterampilan memberi nasihat. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling, yakni kemandirian klien, harus tercapai. Selanjutnya, keterampilan pemberian informasi. Dalam hal informasi yang diminta klien sama halnya dengan pemberian nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi,
sebaiknya upayakan agar klien tetap mengusahakannya. Misalnya, klien menanyakan persyaratan untuk memasuki sekolah perguruan tinggi. Karena konselor kurang menguasai informasi itu, sebaiknya klien langsung saja mencari informasi tersebut ke sumber. Selanjutnya, keterampilan merencanakan. Menjelang akhir sesi konseling, seorang konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk action, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya. Suatu rencana yang baik adalah kerjasama konselor dengan klien. Yang terakhir adalah keterampilan menyimpulkan. Pada akhir sesi konseling, konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut. Yang pertama adalah bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama mengenai kecemasan. Yang kedua, memantapkan rencana klien. Yang ketiga, pokok-pokok apa yang dibicarakan pada sesi berikutnya. Itulah macam-macam keterampilan komunikasi konseling. Selanjutnya, tujuan keterampilan komunikasi konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Upaya konseling memberdayakan diri dan menolong diri tersebut dapat melalui wujud pengembangan diri maupun upaya melepaskan diri dari permasalahan yang sedang dialaminya. Tujuan utama konseling adalah menolong konseling untuk dapat berubah dalam cara berpikir atau dalam tindakan mereka sehari-hari, sehingga terhindar dari konsekuensi negatif. Selanjutnya, kesimpulan yang kita ambil dari penjelasan tersebut yaitu keterampilan komunikasi konseling adalah sesuatu yang harus ada pada diri seorang konselor dalam proses konseling. Dengan kata lain, skill yang ada pada diri seorang konselor dalam menangani konseling, baik itu dalam keterampilan attending, observasi, mendengarkan, refleksi perasaan, dan seterusnya. Sehingga dalam proses konseling berjalan dengan sebagaimana mestinya. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberi peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.